Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Angelina dari kelas R3F. Hari ini saya akan membahas tentang pemilihan topik. Nah, pemilihan topik itu apa sih? Pemilihan topik merupakan langkah awal kita sebelum menulis. Jadi sebelum kita menulis harus udah tahu dulu nih bahasan apa yang ingin kita tulis nantinya. Nah, pemilihan topik itu mencakup tema, gagasan utama, alur, dan lain-lain. Ada syarat-syarat dalam pemilihan topik. Nah, dalam memilih topik kita juga perlu syarat-syaratnya. Yang pertama itu, topik harus menarik penulis. Maksudnya adalah kita sebagai penulis harus tertarik dulu sama topik yang ingin kita bahas. Kalau kita sendiri pengen nulis topik A, tapi kita nggak tertarik, nanti kan kita juga kerepotan sendiri, ogah-ogahan dalam penulisan gitu. Yang kedua, topik harus dipahami atau diketahui oleh penulis. Nah, kalau misalnya kita tertarik nih sama topik A, terus tapi kita nggak paham, kita nggak tahu topik A itu apa, kan nanti bakal buat kita ribet sendiri. Nah, yang ketiga, ada jangan terlalu baru, teknis maupun kontroversial. Kalau misalnya terlalu baru, terlalu teknis, sama aja, nanti kita bakal kerepotan sendiri dalam menulis. Yang keempat, bermanfaat. Bermanfaat untuk siapa? Untuk kita sebagai penulis dan untuk orang-orang yang baca karya kita. Yang kelima, jangan terlalu luas. Kalau topik kita A, berarti kan yang dibahas A, nggak mungkin dong B dan C. Kalau misalnya kita terlalu luas, udah bahas A, kita bahas B, lalu C, nanti kan kita bakal kebingungan sendiri juga, repot sendiri juga. Jadi ada cara menemukan topik yang unik. Gimana sih cara kita menemukan topik yang unik? Yang pertama itu, jelajahi kemampuan Anda. Maksudnya adalah kalau misalnya kalian lebih suka menulis puisi, berarti yang kalian jelajahi itu seputar kepenulisan tentang puisi. Kalau kalian lebih suka nulis novel, berarti yang kalian jelajahi itu seputar itu juga. Nah, yang kedua ada picu imajinasi. Lebih sering-seringlah kalian berimajinasi, berhalu-halu ria. Seperti itu, biar kalian dapat inspirasi. Terus punya topik yang menarik. Nah, yang ketiga ada gunakan kata-kata sendiri. Yang keempat, libatkan keahlian Anda. Yang kelima, unsur pribadi. Yang keenam, unsur sekitar Anda. Dan yang ketujuh, banyak-banyak membaca cerita atau referensi cerita. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Fiagil Islamia. Di sini saya akan membahas materi pembatasan topik. Merumuskan kiat pembatasan topik adalah dengan langkah sebagai berikut. 1. Tetapkan topik yang ingin dibahas dalam suatu kedudukan sentral. Kedua, kembali lagi dengan yang pertama, apakah yang berada dalam kedudukan sentral itu masih dapat diperinci lebih lanjut? Bila dapat, tetapkanlah perincian itu di sekitar lingkaran topik yang pertama tadi. Ketiga, tetapkanlah yang mana dari perinci tadi yang akan dipilih. Kemudian, keempat, ajukanlah pertanyaan apakah sektor tadi masih perlu diperinci lebih lanjut. Demikian lakukan berulang sampai diperoleh topik yang khusus. Pembatasan sebuah topik mencakup konsep, variabel data, lokasi atau lembaga, dan waktu pengumpulan data. Topik yang terlalu luas menghasilkan tulisan yang dangkal, tidak mendalam, dan tidak tuntas. Selain itu, pembahasan menjadi tidak fokus pada masalah utama yang ditulis atau dibaca. Akibatnya, pembahasan menjadi panjang dan tidak berisi. Sebaliknya, topik yang terlalu sempit menghasilkan tulisan yang tidak bermanfaat atau yang kurang bermanfaat bagi pembacanya. Selain itu, karangan menjadi sulit dikembangkan, tidak menarik untuk dibahas atau dibaca. Maka dari itu, secara cermat sesuai dengan kemampuan tenaga, waktu, tempat, dan kelayakan yang dapat diterima oleh pembacanya. Contoh pembatasan topik, upaya pengembangan kualitas perawatan yang bermutu bagi pelayanan pasien di rumah sakit. Jadi kualitas perawatan ini dikembangkan terbatas bagi pelayanan pasien di rumah sakit. Pembatasan topik akan membantu pengarang dalam beberapa hal. 1. Pembatasan topik yaitu
penulis untuk menulis penuh keyakinan dan kepercayaan karena topik itu benar-benar diketahuinya. 2. Pembatasan dan penyempitan topik akan memungkinkan penulis untuk mengadakan penelitian yang lebih intensif. Dengan pembatasan itu, penulis akan lebih mudah memilih hal-hal yang akan dikembangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila Aisyah akan menjelaskan tentang bahan penulisan. Jika tujuan penulisan sudah jelas, maka sekarang yang dapat kita lakukan adalah menentukan bahan atau materi penulisan. Bahan penulisan merupakan semua informasi atau data yang dipergunakan untuk mencapai tujuan penulisan. Data tersebut dapat berupa perincian atau detail, perbandingan, fakta, hubungan sebab akibat, pengujian dan pembuktian, angka-angka, kutipan, ataupun gagasan. Bahan penulisan ini sangat penting dalam penulisan sebuah karya sastra atau karya ilmiah. Karena dengan kita mengumpulkan bahan penulisan dari berbagai sumber, kita dapat menambah informasi terkait dengan apa yang kita bahas dalam tulisan kita, dan data tersebut dapat membantu kita dalam mengembangkan topik bahasan yang kita tulis. Bahan-bahan penulisan dapat dikumpulkan pada saat pra-penulisan ataupun pada saat tahap penulisan. Namun, untuk karangan besar seperti skripsi ataupun laporan penelitian, bahannya harus dikumpulkan terlebih dahulu sebelum tahap penulisan yang sebenarnya dilakukan. Hal tersebut memang akan lebih memakan waktu lebih lama karena harus mengadakan pengamatan atau penelitian dan mencari bahan penulisan dari berbagai sumber. Sumber-sumber informasi dapat kita peroleh dari hal-hal berikut. Yang pertama, ada inferensi atau pengalaman. Profesi yang kita tekuni, aktivitas yang kita jalani, dan pekerjaan yang kita kerjakan pasti suatu saat akan memunculkan suatu persoalan-persoalan, dan terkadang kita dipaksa untuk memecahkan masalah tersebut. Lalu, gagasan, cara memecahkan masalah, dan hal-hal baru yang kita dapatkan dari aktivitas tersebut dapat kita pakai sebagai bahan untuk menulis karya sastra atau ilmiah kita. Yang kedua ada observasi. Observasi yang dimaksud adalah pengamatan terhadap suatu objek, kejadian, atau fenomena tertentu. Kegiatan observasi dilakukan dengan cara terjun langsung ke dalam objek, peristiwa, atau fenomena yang sedang kita amati. Proses observasi harus dilakukan dengan terencana dan terukur. Yang ketiga, ada pustaka. Sumber pustaka adalah sumber yang diperoleh dari buku atau media cetak lainnya. Untuk mendapatkan bahan penulisan dari sumber lain, kita harus melakukan proses membaca kritis. Yang keempat, ada deduksi dari sebuah teori. Deduksi dari suatu teori adalah pernyataan-pernyataan umum dari suatu kesimpulan sebuah teori tertentu yang sudah umum dan diyakini kebenarannya. Yang terakhir ada laporan penelitian. Sumber dari laporan penelitian merupakan laporan dari suatu penelitian yang pernah dilakukan oleh orang lain. Penelitian itu telah dibuktikan menjadi sebuah karya ilmiah. Dengan membaca laporan penelitian tersebut, diharapkan kita dapat memperoleh masalah lain yang dapat kita jadikan sebagai karya sastra atau ilmiah kita. Cukup sekian materi yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata dan kekurangan dalam penyampaian materi yang saya berikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zarfaika ingin mempresentasikan tentang sumber kepustakaan. Studi kepustakaan adalah segala usaha yang dilakukan oleh penelitian untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan
atau sedang diteliti. Informasi itu dapat diperoleh dari buku-buku ilmiah, laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah, tesis dan disertesis, peraturan-peraturan, buku tahunan, sumber-sumber tertulis, baik tercetak maupun elektronik lainnya. Selanjutnya, tujuan studi kepustakaan ada 4. Yang pertama, mencari informasi yang relevan dengan masalah yang bakal diteliti. Kedua, mengkaji sejumlah teori dasar yang relevan dengan masalah yang bakal diteliti. 3. Mencari landasan teori pedoman untuk pendekatan solusi masalah dan pemikiran guna perumusan hipotesis yang bakal diuji dalam penelitian. Yang keempat, memperdalam pengetahuan penelitian mengenai masalah dan bidang yang bakal diteliti. Selanjutnya, peranan studi kepustakaan sebelum penelitian sangat penting. Dengan melakukan kegiatan ini, hubungan antara masalah, penelitian yang relevan, dan teori akan menjadi lebih jelas. Penelitian akan lebih ditunjang, baik oleh teori-teori yang sudah ada maupun oleh bukti nyata, yaitu hasil-hasil penelitian, kesimpulan, dan saran. Selanjutnya, ada beberapa macam sumber informasi yang dapat digunakan penelitian sebagai bahan studi kepustakaan. Yang pertama, jurnal penelitian, yang kedua, buku, yang ketiga, internet, dan yang keempat, sumber surat kabar dan majalah. Selanjutnya, strategi studi kepustakaan penelitian sebaiknya sudah menentukan lebih dahulu sumber informasi apa yang akan diperiksa. Dimulai dengan mencari informasi referensi yang bersifat umum sebelum menuju ke pencarian yang lebih khusus. Diperlakukan langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, mendaftar semua variabel yang perlu diteliti. Kedua, mencari setiap variabel pada subjek Enolopedia. Yang ketiga, memilih deskripsi bahan-bahan yang diperlukan dari sumber-sumber yang tersedia. Selanjutnya, metode studi kepustakaan. Adapun cara yang dapat dipakai dalam riset kepustakaan antara lain, yang pertama, pencarian kata kunci. Cari keyword yang relevan dalam katalog, indeks, mesin pencari, dan sumber teks lengkap. Kedua, pencarian subjek. Judul subjek ialah istilah atau frasa eksklusif yang dipakai secara konsisten oleh indeks online atau cetak untuk mencerminkan tentang kitab atau tulisan jurnal.